Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cara mengisi LK 1.2 PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini untuk semua mapel ya, teman-teman. Untuk kemajuan kita bersama, mari kita saling dukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share video berikut ini. Teman-teman semua, untuk LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, ini ada 3 kolom. Yang pertama itu adalah masalah yang diidentifikasi, kemudian hasil eksplorasi, dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, teman-teman, untuk masalah yang diidentifikasi, teman-teman cukup ngambil dari LK 1.1. Ya, teman-teman tinggal copy paste dari LK 1.1 bagian masalah yang diidentifikasi, kemudian tinggal teman-teman paste di sini. Nah, untuk kolom kedua, itu adalah hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini teman-teman, perlu saya jelaskan bahwa di kolom yang kedua ini, teman-teman akan melakukan kajian literatur, itu di hari kelima, ya teman-teman. Berikutnya, teman-teman juga akan melakukan wawancara, ya itu di hari ke-6 dan hari ke-7, itu dengan guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat, itu di hari ke-6. Kemudian di hari ke-7 teman-teman akan melakukan wawancara dengan pengawas dan pakar. Terutama di sini adalah untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang telah teman-teman identifikasi. Berikut teman-teman untuk di kolom ketiga, yaitu di bagian analisis eksplorasi penyebab masalah. Jadi teman-teman di sini akan menganalisis faktor mana kira-kira yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Jadi teman-teman akan melihat dari hasil wawancara yang didukung dengan hasil kajian literatur. Nanti penyebab masalah tersebut teman-teman harus analisis lagi ya untuk menentukan penyebab utama terkait masalah yang telah teman-teman identifikasi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh. Nah, teman-teman, untuk masalah yang pertama kaitannya dengan masalah motivasi belajar yang rendah, ya. Ketika teman-teman mengkaji literatur, teman-teman tinggal cari di Google ya, ataupun di jurnal-jurnal apa namanya online ya. Tapi yang paling gampang teman-teman tinggal search di Google ya. Nah di sini kalau saya melihat itu di Sudaryono tahun 2012 bahwa faktor penyebab rendahnya motivasi belajar itu dikategorikan ada karena cita-cita atau aspirasi siswa, kondisi jasmani ataupun rohani siswa, kemudian kondisi lingkungan siswa, ada unsur-unsur dinamis belajar, termasuk juga adalah upaya guru dalam membelajarkan siswa. Ya. Berikutnya ada juga yang mengatakan bahwa di hasil penelitian NISA tahun 2021 itu menunjukkan bahwa motivasi belajar yang rendah itu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internalnya itu adalah kejenuhan, minat belajar, kesehatan fisik dan mental siswa. Kemudian eksternalnya adalah keadaan keluarga, lingkungan, termasuk juga sarana prasarana di sekolah. Nah, teman-teman di sini harus mencari beberapa sumber literatur ya, baik buku ataupun artikel-artikel ilmiah berkaitan dengan masalah yang telah teman-teman identifikasi. Jadi sekali lagi teman-teman akan melakukan kajian literatur ini adalah di hari ke-5. Nah, berikutnya nanti teman-teman akan melakukan wawancara juga berkaitan dengan motivasi belajar siswa yang rendah ini. Ya. Jadi sekali lagi wawancara itu di hari ke-6 dan hari ke-7. Nah, ternyata ketika teman-teman wawancara dengan guru, kepala sekolah, teman sejawat, termasuk juga pengawas dan pakar, ternyata teman-teman dapatkan informasi ya bahwa ternyata ya bahwa motivasi belajar siswa yang rendah itu adalah kaitannya dengan secara internal, mungkin secara internal siswa tidak ada masalah begitu ya hasil identifikasi ataupun wawancara teman-teman. Jadi motivasi yang rendah itu ternyata lebih karena faktor eksternal, misalkan dari narasumber mengatakan itu adalah lebih banyak karena sarpras yang kurang mendukung ataupun cara guru mengajar yang kurang mampu memotivasi siswa untuk belajar dengan baik, ya. Ataupun teman-teman sampaikan di sini bahwa karena pembelajarannya monoton, guru tidak menggunakan media, ataupun guru kurang menyenangkan dalam hal mengajar ya. Silakan teman-teman sampaikan di sini adalah berkaitan dengan hasil wawancara. Jadi jangan teman-teman mengira-ngira ya. Jadi sampaikan
hasil wawancara yang telah teman-teman lakukan. Nah, nanti baru di bagian analisis eksplorasi penyebab masalah, jadi teman-teman akan menganalisis ya dari hasil literatur termasuk juga dari hasil wawancara kira-kira masalah rendahnya motivasi belajar siswa itu karena apa. Nah, mungkin di sini setelah teman-teman analisis, berikutnya diskusi dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengambil kesimpulan misalkan bahwa faktor ini dipengaruhi oleh guru kurang menguasai pembelajaran inovatif, ya, atau guru kurang menguasai pembelajaran yang I2M3 ya, jadi inovatif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan lain sebagainya. Nah, itu silakan teman-teman sampaikan. Yang kedua, mungkin di sini adalah penyebabnya adalah guru belum cukup waktu untuk menyiapkan media pembelajaran yang sesuai atau media pembelajaran yang menyenangkan untuk para siswa kita. Nah, karena guru kurang waktu untuk menyiapkan media, jadi medianya asal-asalan, sehingga motivasi siswa untuk belajar menjadi rendah. Nah, silakan ya teman-teman, tidak harus seperti ini. Ini sebagai contoh. Jadi ini tergantung dari kajian literatur teman-teman dan hasil wawancara teman-teman dengan berbagai narasumber ya. Nah, berikutnya teman-teman, sebagai gambaran untuk permasalahan yang kedua yang saya sampaikan seperti contoh di LK 1.1 itu adalah anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik. Nah, teman-teman silakan untuk kajian literatur ya, misalkan di sini adalah Jessica tahun 2017 ya, kebiasaan membaca yang belum dimulai dari rumah, perkembangan teknologi, sarpras yang minim. Berikutnya Kompas tahun 2020 menyatakan juga karena pengaruh media sosial, banyaknya hiburan ya, guru dan orang tua kurang mendorong siswa untuk rajin membaca, sarpras dan lain sebagainya. Silakan teman-teman cari literatur yang mendukung ya. Kira-kira penyebab masalah anak kurang memiliki literasi membaca yang baik itu seperti apa ya. Berikutnya nanti ini sekali lagi di hari kelima ya. Berikutnya untuk wawancara teman-teman di hari ke-6 dan hari ke-7. Jadi teman-teman silakan sampaikan. Misalkan dari hasil wawancara teman-teman memperoleh bahwa literasi belajar siswa yang kurang baik itu karena misalkan adalah ketersediaan buku non akademik ya, buku-buku di luar buku pelajaran yang masih kurang di sekolah. Fasilitas perpustakaan misalkan tempat membaca, kemudian panas, kurang mendukung, kurang meja dan lain sebagainya. Pojok baca yang belum mendukung juga atau belum ada begitu ya, silakan sampaikan teman-teman secara jujur berdasarkan hasil wawancara. Ataupun karena sekolah kurang memiliki program literasi membaca, ya, atau karena ya pengaruh media sosial dan perkembangan informasi yang begitu instan ya, sehingga ini menyebabkan anak-anak kita kurang memiliki literasi membaca yang baik. Jadi sekali lagi ya, hasil yang teman-teman tuangkan di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah itu adalah hasil wawancara yang telah teman-teman lakukan. Jadi sekali lagi jangan berbohong di sini ya, tetapi benar-benar lakukan itu di hari ke-6 dan hari ke-7. Nanti di analisis eksplorasi penyebab masalah, contoh seperti ini misalkan, jadi ternyata ketika sudah dicari keterkaitan antara wawancara dengan kajian literatur, ternyata anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik itu karena yang pertama sarana yang kurang mendukung ya, baik di sekolah maupun di rumah siswa. Yang kedua adalah kurangnya program sekolah ya, dalam hal ini bagaimana mendukung ataupun meningkatkan literasi membaca para siswa kita ya. Nah, itu hanya sebagai contoh ya teman-teman. Kita lanjutkan di masalah yang ketiga. Kaitannya di sini seperti contoh yang saya berikan di LK 1.1, hasil identifikasi saya misalkan ada seorang siswa yang kelas 3 SD belum bisa membaca dengan lancar. Nah, silakan teman-teman sekali lagi apa penyebabnya, silakan teman-teman ketik di Google ya, baca, kemudian cari kesimpulan, ambil beberapa sumber yang mampu menambah wawasan teman-teman berkaitan dengan faktor yang menyebabkan kenapa ada siswa kelas 3 SD belum bisa membaca dengan lancar. Misalkan di sini adalah Siskiana tahun 2016, Abdurrahman tahun 1999 mengatakan beberapa faktor ya,
Salah satunya misalkan adalah perbedaan dialek, kurangnya pengenalan huruf, bingung membaca huruf yang bunyinya sama, dan lain sebagainya. Nah, itu silakan teman-teman sampaikan di sini ya. Berikutnya, baru teman-teman lakukan wawancara. Ya, sekali lagi wawancara di hari ke-6 dan hari ke-7. Ya, dari hasil wawancara, misalkan saya tulis di sini adalah ada narasumber mengatakan adalah siswa tersebut mengalami gangguan kesulitan membaca. Kemudian ada mengatakan bahwa sekolahnya belum memiliki atau minim dengan program literasi membaca. Termasuk juga adalah setelah diselidiki, ternyata orang tuanya kurang mendampingi anaknya belajar membaca di rumahnya. Nah, itu kira-kira silakan teman-teman sampaikan di sini hasil wawancara. Nah, analisis penyebab masalahnya, setelah teman-teman melakukan wawancara dan mengkaji buku-buku sumber, ternyata di sini teman-teman dapat sampaikan bahwa penyebabnya adalah yang pertama, program sekolah berkaitan dengan literasi membaca yang masih terbatas atau kurang atau tidak memiliki. Yang kedua, kurang dukungan orang tua atau baik sarpras ya di rumahnya ataupun di sekolah tempat teman-teman bertugas ya. Silakan nanti sampaikan di sini ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah untuk masalah yang keempat, ini contoh ya. Jadi kaitannya dengan relasi ataupun hubungan orang tua dengan guru-guru di sekolah yang masih sangat terbatas ya. Silakan teman-teman secara literatur teman-teman cari sendiri ya. Jadi saya tugaskan teman-teman untuk mencari sendiri ya, biar tidak dari saya tinggal teman-teman ketik di Google. Yang kedua, masalah wawancara ya, silakan teman-teman wawancara dengan narasumber yang sudah teman-teman hubungi ya. Misalkan di sini adalah ternyata hasil wawancara itu mengatakan bahwa orang tua jarang diundang oleh pihak sekolah dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Ataupun karena pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru belum pernah melibatkan orang tua, jadi semuanya dari guru ya. Ataupun pengerjaan tugas ataupun proyek siswa di rumahnya itu kurang atau tidak melibatkan orang tua ya. Nah, itu silakan nanti teman-teman, sekali lagi ini adalah berdasarkan hasil wawancara yang teman-teman lakukan di hari ke-6 dan hari ke-7. Nah, untuk dianalisis penyebab masalahnya, misalkan di sini dari apa yang saya sudah cantumkan di sini, oh ternyata hubungan guru dengan orang tua yang terbatas itu disebabkan oleh terbatasnya partisipasi orang tua di setiap kegiatan di sekolah. Ya, ini karena misalkan jarang diundang ataupun sudah diundang tetapi orang tua tidak datang ke sekolah, silakan teman-teman sampaikan di sini. Nah, untuk masalah yang kelima, kaitannya dengan guru belum maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Sekali lagi untuk kajian literatur, teman-teman cari sendiri di Google ya, itu paling gampang, termasuk juga beberapa artikel yang terkait. Ya, berikutnya dari hasil wawancara, silakan. Jadi teman-teman melakukan wawancara. Contoh di sini misalkan adalah hasilnya adalah, oh ternyata yang menyebabkan masalah tersebut adalah pemahaman guru mengenai pembelajaran inovatif yang masih kurang. Ataupun ada yang mengatakan bahwa waktu untuk menyiapkan pembelajaran inovatif itu lebih banyak dan lebih lama, sehingga guru-guru enggan untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Atau ada yang mengatakan ya, seperti informasi yang berkembang bahwa guru-guru jarang menggunakan pembelajaran inovatif karena tuntutan materi yang banyak ya. Tuntutan materi yang banyak, waktunya sedikit, ada UTS, ada ujian ya. Nah, mungkin ini yang menuntut para guru lebih cenderung mengajar untuk menuntaskan materi daripada menerapkan pembelajaran yang inovatif. Guru kurang memiliki waktu ya, karena misalkan dengan beban administrasi di sekolah yang sangat banyak, itu menyebabkan adalah guru kurang maksimal dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif. Nah, berikutnya nanti dianalisis penyebab. Silakan teman-teman yang mana kira-kira di antara faktor itu, baik dari wawancara maupun didukung oleh literatur yang menyebabkan masalah tersebut. Misalkan di sini adalah memang kurangnya keterampilan guru dalam membelajarkan atau mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Dan yang tidak kalah penting mungkin adalah mindset kita ya. Di sini bahwa mengajar terbaik itu adalah dengan cara menjelaskan, bukan dengan menerapkan pembelajaran inovatif yang lebih cenderung untuk
memposisikan siswa sebagai orang yang belajar ya. Nah, itu teman-teman silakan dielaborasi apa yang sudah saya sampaikan ini. Berikutnya untuk masalah yang keenam. Jadi kaitannya dengan guru belum memahami beberapa materi baik di matematika ataupun di topik yang lain ya. Silakan untuk literatur, silakan teman-teman kaji sendiri ya. Berikutnya untuk wawancara, ya silakan mungkin dari teman sejawat, kepala sekolah dan lain sebagainya. Tetapi biasanya kalau belum memahami materi pasti kaitannya dengan materinya sulit, belum pernah mengajar materi tersebut. Contoh ini guru kelas 1 ya. Sekarang PPG begitu di sini mengatakan bahwa oh, Pak materinya sulit karena saya guru kelas 1 Pak belum pernah punya pengalaman mengajar materi tersebut, atau waktu belajar guru yang terbatas. Jadi lebih banyak kegiatan administrasi di sekolah ya, sehingga waktu untuk mempelajari materi terbatas. Nah, silakan untuk analisis penyebabnya, silakan teman-teman sampaikan di sini ya, apakah materinya abstrak, kurang kontekstual, terbatasnya waktu dan lain sebagainya. Silakan teman-teman analisis berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur. Nah, kaitannya dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikan atau memanfaatkan teknologi ataupun TIK dalam pembelajaran yang masih rendah, misalkan silakan untuk kajian literatur, silakan teman-teman cari sumber-sumber di Google, ya itu sangat berlimpah, teman-teman search, kemudian baca, kemudian tarik sebuah kesimpulan dan cantumkan di sini. Nah, untuk wawancara silakan ya teman-teman semua, lakukan wawancara dengan narasumber yang ada di hari ke-6 dan hari ke-7, misalkan di sini adalah ternyata guru-guru kita kurang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran karena memang satu, kurangnya fasilitas, keengganan guru ya, ataupun teman-teman kita memiliki wawasan yang terbatas kaitannya dengan implementasi teknologi dalam pembelajaran, atau ada asumsi atau mindset mengatakan bahwa menyiapkan pembelajaran berbasis teknologi ataupun berbasis TIK ini memerlukan waktu yang lebih banyak dalam tahapan persiapan. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan literatur, teman-teman silakan analisis apa kira-kira yang menyebabkan kenapa guru-guru kita kurang ataupun saya kurang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas ya. Nah, sekali lagi teman-teman semua, ini adalah pandangan saya. Silakan yang cocok silakan dipakai, yang kurang pas silakan teman-teman semua bisa komen di bagian komen ya, sehingga kita bisa saling meningkatkan pengetahuan kita, terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di lapangan. Ya, terima kasih teman-teman semua sekali lagi ya. Jadi untuk eksplorasi penyebab masalah, teman-teman akan melakukan studi literatur di hari ke-5, kemudian teman-teman akan melakukan wawancara itu di hari ke-6 dan hari ke-7. Ya, sudah jelas ya. Hari ke-6 itu guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Hari ke-7 itu adalah pengawas dan pakar. Ya. Nah, demikian teman-teman semua. Semoga sukses untuk PPG tahun 2022 ini, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ya teman-teman semua.